سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga bahagia dimanapun Anda berada, mari kita meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik, lebih bagus, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita tingkatkan kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah-ibadah yang berkaitan dengan urusan keluarga, karena memang ini adalah ibadah yang luar biasa. Setengah dari agama berada dalam lingkaran ibadah kepada Allah dalam bidang keluarga. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kita akan teruskan menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar atau para pemirsa atau para penikmat video-video kami yang ada di channel Ma'had Yasmah. Untuk itu maka kita akan coba bacakan sebuah pertanyaan. Apa ciri rumah tangga yang Allah berkahi? Ini tentu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana membangun rumah tangga penuh berkah. Rumah tangga penuh berkah tentu menjadi sebuah harapan dari setiap keluarga atau setiap kita terutama yang menyadari betapa pentingnya kehidupan rumah tangga ini. Sebab ingat kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa ada 3 tingkatan keluarga. Yang pertama adalah keluarga fikih, yaitu keluarga yang berjibaku dengan yang namanya hak dan kewajiban, sehingga suami fokus pada haknya, kemudian istri juga fokus pada haknya. Kemudian apapun yang dilakukannya ya bersifat SOP, sehingga betul-betul hanya sekedar menunaikan kewajiban, kering dari cinta, dan mungkin barangkali cinta sudah hilang walaupun pernikahan berjalan sampai dua-duanya wafat. Kemudian yang kedua adalah keluarga cinta, yaitu di mana keluarga ini sangat bahagia dan terus membangun kebahagiaannya, sehingga kemudian betul-betul terasa betul kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Fokusnya kepada bahwa kehidupan rumah tangga adalah untuk berbagi, untuk memberikan manfaat lebih baik kepada pasangannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, rumah tangga model yang ketiga adalah bagaimana rumah tangga berkah, di mana keluarga ini sudah tidak lagi fokus, sudah tidak lagi berpikir, sudah tidak lagi menemukan masalah-masalah keluarga, tetapi justru yang dibahas, yang kemudian dibicarakan adalah fokus kepada bagaimana memberikan pelayanan terhadap umat, memberikan hal terbaik kepada Islam, dan menumpuk pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluarga besar untuk kepentingan Islam dan iqamatuddin. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu maka apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, visi rumah tangga sudah ukhrawi. Contohnya begini, ketika ada seorang istri melakukan aktivitas apapun, maka seorang suami kalau diajak diskusi pasti akan mengatakan, kira-kira urusan akhiratnya bagaimana dengan amal ibadah ini, kalau bersifat ibadah. Kalau kemudian keluarga ini kebetulan mendapatkan cercaan, cacian, makian atau ujian yang luar biasa, kemudian salah satu dari anggota keluarga ini, baik istri ataupun suaminya, kemudian terperucut itu apa ya? Tergoda untuk berbuat salah, untuk kemudian menggerutu, untuk melakukan aktivitas yang rendahan dan tidak layak. Contohnya misalnya membalas keburukan tetangga dengan cacian dan makian lagi, misalnya kayak begitu, maka seorang istri ataupun suami akan mengingatkan pasangannya masing-masing, kira-kira manfaatnya apa kalau kita membicarakan keburukan seperti ini, kalau kita melakukan aktivitas ini. Untuk itu maka saya biasa memberikan nasihat kepada istri ketika istri muncul rasa irinya, ya kan, muncul rasa cemburunya, muncul berlebihan dalam urusan tertentu. Saya sampaikan pada istri, jangan teruskan keliaran berpikir seperti begitu, karena itu akan mengganggu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat apa-apa, tetapi justru akhirat kita terkurangi. Seorang istri atau seorang suami yang memahami betul bahwa visi hidupnya adalah
rumah tangganya untuk ukhrawi, maka pasti akan menegur pasangannya pada saat ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, atau kemudian ngegunjing orang lain. Pasti akan dihentikan. Udahlah, berhenti. Tidak boleh menggibah, tidak boleh ngomongin orang lain, tidak boleh memperburuk urusan orang lain, dan tidak boleh kemudian punya sikap yang buruk dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira. Sehingga apa? Betul-betul keluarga ini terjaga dari hal-hal yang menghapus pahala. Tetapi justru meningkatkan aktivitas yang kira-kira menghapus dosa. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Sehingga kemudian termasuk pemilihan ketika pada saat mengambil sebuah tindakan. Mana sih prioritas hidup yang harus dilakukan? Keluarga berkah itu tahu. Sangat paham bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan untuk selamanya, tapi hanya sekedar pengantar untuk sampai kita ke akhirat dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering dibicarakan oleh kita, gitu. Termasuk hal-hal yang lain. Seorang suami sudah betul-betul fokusnya untuk urusan akhirat. Mencari harta pun untuk urusan itu. Mencari kemudian buat rumah, mencari harta untuk bikin rumah, untuk bikin kemudian untuk makan, untuk minum, semuanya untuk urusan seperti begitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini betul-betul keluarga yang mengvisi hidupnya untuk urusan ukhrawi. Yang pertama. Yang kedua, mengutamakan kebahagiaan bukan hanya sekedar kesenangan, mengutamakan kebahagiaan. Cerita saya tadi ketika ada seorang istri yang merasa terganggu pikirannya dengan merasa tidak enak dengan orang lain, kemudian merasa iri dengan orang lain, atau merasa kurang perhatian dan seterusnya, maka saya akan katakan, jangan teruskan pikiran kamu itu, karena itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, justru malah mendatangkan kemudian keburukan. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, fokusnya kepada kata bahagia. Karena kalau kita sudah bahagia, maka insya Allah kita akan bisa melakukan hal-hal terbaik untuk diri kita. Makanya ayatnya sangat jelas, qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang beriman. Orang beriman itu harus bahagia dalam segala keadaan. Tidak boleh kemudian seorang mukmin kemudian tidak mendahulukan yang namanya bahagia. Makanya diusahakan bagi seorang laki-laki, terutama ar-rijalnya ini, maka memiliki visi, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan pengaruh kepada istrinya agar tetap menjadi baik, agar tetap menjadi orang yang selalu fokus memberi, selalu fokus memberikan manfaat yang terbaik untuk lingkungannya. Dan itu harus diberi contoh. Suami harus memberi contoh bagaimana orang lain berbuat jahat kepada dia, tetapi dia balas dengan sebuah kebaikan. Seorang suami harus memberi contoh memaafkan orang lain. Seorang suami harus bisa kemudian menjadi contoh teladan terbaik untuk apa? Tidak marah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, cobalah Anda bisa bahagia. Anda bisa bahagia. Kalimatnya sangat jelas. La taghdab wa lakal jannah. Contoh itu saja. Makanya apa? Marah itu boleh kepada istri, kepada siapa marah, tapi ingat diukur dan terukur. Dan marah yang tidak boleh itu kalau kemudian sampai masuk hati dan kemudian berlarut-larut, itu tidak boleh. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, siapa yang sanggup menahan marah dengan kemarahan yang kemudian menyakitkan, maka kemudian dia merubah itu semua menjadi lebih baik, maka Masya Allah. Memang tidak mudah kaum muslimin rahimakumullah untuk tidak menjadi pemarah, untuk tidak menjadi temperamental, untuk tidak menjadi kemudian orang yang mudah kemudian reaktif. Tidak mudah, harus banyak latihan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silakan bersabar untuk melatih mencapai kebahagiaan. Utamakan kebahagiaan, bukan hanya sekedar kesenangan. Makan, minum, tidur, bersikap kepada suami, bersikap kepada istri, bersikap kepada siapapun, maka ingat, utamakan yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak ada urusannya dengan yang namanya kesenangan, yang namanya fasilitas, atau yang namanya apapun. Sebab orang yang sedang diuji pun bisa bahagia. Kemudian yang ketiga, menempatkan suami sebagai rijal. Menempatkan suami sebagai rijal. Ibu-ibu, mak-mak terutama, perhatikan oleh Anda akan kehilangan keberkahan dalam rumah tangga manakala saat Anda merendahkan, mengambil, mendistorsi, mengurangi peran rijal di rumah tangga Anda. Peran suami di rumah Anda itu tidak boleh terkurangi sama sekali.
Dan kita sudah tahu yang namanya laki-laki itu adalah rais. Bagaimana sikap rais? Bagaimana sikap suami terhadap rais, terhadap kepala, terhadap pemimpin, terhadap leader? Ini penting. Bersikaplah yang baik pada suami, kepada istri. Untuk suami, istri kepada suami. Dan begitu juga kemudian seorang suami harus betul-betul menjadi leader, menjadi pemimpin yang betul-betul kemudian memiliki kapasitas yang bagus. Kemudian yang kedua adalah kabir. Kabir itu adalah tetua, orang yang dituakan, orang yang memiliki banyak pengalaman, orang yang lebih santun, lebih mudah untuk dihormati. Sehingga bagi seorang seperti begini, masya Allah, rijal seperti ini, masya Allah, ditaati itu dengan gegap gempita, kesenangan, bukan kemudian dengan keruwetan. Kemudian yang ketiga adalah hakim, pemutus perkara. Wahai laki-laki, maka jadilah Anda sebagai hakim, pemutus perkara di berbagai urusan. Dan sebagai suami, sebagai istri, ingat, tidak ada hal yang terbaik bagi seorang istri kecuali apa? Mengikuti apa program, apa keinginan, apa program jangka panjang, pencapaian jangka panjang sang suami. Itu yang terbaik. Anda siapapun harus seperti demikian. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah sebagai murabbi. Anda sebagai guru di rumah tangga, maka jadilah guru yang baik. Didik istrimu dengan baik, perhatikan istrimu dengan betul-betul menjadi perhatian sebagai guru, guru kepada murid itu. Makanya saya sering kedatangan seorang teman, "Wahai Ustadz, boleh enggak saya menikah dengan orang yang hafal Quran, orang yang pendidikannya lebih tinggi?" Boleh. Boleh. Asal satu syaratnya, jadikan dan sikapi istrimu dalam segala keadaan seperti anak TK, terutama pada saat kemudian marah. Kenapa? Karena tadi itu wanita kelemahannya pada saat kemudian marah, maka dia pasti akan error, dan errornya melebihi anak TK. Makanya kalau Anda sanggup melakukan ini, maka ingat, kasih sayang Anda pasti lebih besar kepada istri Anda daripada Anda marah-marah pada saat Anda melihat istri Anda kemudian error. Kemudian bagaimana Anda sebagai seorang istri kepada suami yang murabbi ini? Maka ingat, sebaik-baik istri adalah mendengarkan apapun ilmu informasi yang diberikan kepada Anda dari suami. Dengarkan, hayati, pertanyakan sebagaimana pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Dan berikanlah hormat terbaik kepada guru Anda yang ada di rumah Anda agar ilmunya banyak keluar dan berkahnya banyak keluar. Jika Anda meletakkan suamimu sebagai gurumu, maka Allah yang akan mencerdaskan suamimu untuk mengajarimu di rumah. Perlu saya ulang sekali lagi, sepanjang Anda menjadikan suamimu sebagai gurumu dan total fokus untuk urusan itu, maka Allah lah yang akan menjadikan suamimu cerdas, suamimu pintar, suamimu bijaksana, dan suami memiliki ilmu yang relevan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada Anda, wahai seorang istri. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, syarat atau ciri-ciri rumah tangga berkah, tetap istiqomah dalam kebaikan di segala keadaan. Anda di rumah mertua, Anda punya rumah sendiri, Anda sedang kaya raya, Anda sedang miskin, Anda sedang tidak punya apa-apa, atau Anda sedang dalam keadaan memiliki segalanya, tetap ingat, kebaikan tidak boleh luntur. Itu cirinya. Makanya terus berbuat baik, terus melakukan aktivitas terbaik untuk kepentingan kemanfaatan umat. Ini ciri diantara ciri rumah tangga berkah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, silakan Anda coba. Anda masih tetap istiqomah berbuat baik nggak dalam segala keadaan saat kemudian hidup Anda, dalam kehidupan Anda? Kalau iya, masya Allah, luar biasa. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini ciri utama sebenarnya. Ciri utama dari keluarga berkah adalah apa? Tetap menjadi orang baik dalam segala keadaan. Istri akan tetap baik kepada suaminya sekalipun suaminya belum punya usaha, atau suaminya dalam keadaan bangkrut, atau suaminya dalam keadaan tidak punya uang, akan tetap baik. Tidak ada urusan dengan uang, tidak ada urusan dengan pangkat, tidak ada urusannya dengan jabatan, tidak ada urusannya dengan harta yang berlimpah atau apapun. Ketaatan istri kepada suami.
Wahai para istri, kehidupan Anda, rumah tangga Anda akan berkah manakala hormat Anda kepada suami Anda, ketaatan Anda kepada suami Anda tetap istiqomah sekalipun situasinya berbeda dan berubah. Makanya apa? Ini ujiannya. Setiap kita pasti diuji, dan ujian kita yang paling terbaik dan menunjukkan keberkahan kita adalah tetap baik dalam segala kondisi. Makanya apa? Dalam keluarga berkah tidak ada abang banyak uang disayang, abang tidak punya uang ditendang, itu tidak ada. Dalam prinsip keluarga berkah tidak ada. Yang ada adalah apa? Istiqomah tetap dalam kebaikan. Suami datang dengan harta berlimpah tetap baik. Karena apa? Bukan karena itu kemudian seorang istri berbuat baik, bukan karena harta. Begitu juga ketika suami datang tidak membawa apa-apa, bahkan mungkin membawa masalah dari luar, itu juga kemudian tidak merubah dirinya untuk tetap berbuat baik kepada istri, kepada suaminya. Karena bukan itu yang menghalangi seseorang untuk tetap berbuat baik kepada suami. Begitu juga seorang suami. Istrimu durhaka, istrimu tidak baik, istrimu kemudian sering ngeyel, sering ngengkeng segala macam. Ingat, itu ujian. Bagi seorang suami harus tetap berbuat baik. Saya sudah ajarkan kepada saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemberian terbaik seorang suami kepada istrinya adalah pemberian maaf kepada istri. Bukan harta Anda, bukan uang Anda, bukan apa. Maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bangun keluarga berkah ini agar Anda hidup bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح